Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Dimas. Diskusi itu memang asik. Karena cuma di podcast ini kita akan membahas fenomena-fenomena terbaru dari kacamata anak muda. Ya, untuk sahabat Dimas di rumah, untuk awal-awal ini aku tidak pernah untuk lupa mengingatkan teman-teman semuanya untuk dukung channel kita dengan cara like, subscribe, dan comment di channel-channel dan video-video kita. Nah, kali ini kita akan bahas suatu isu yang mungkin sangat paling kalian takutkan ya teman-teman semuanya, yaitu tentang dunia public speaking. Banyak anak muda sekarang, zaman sekarang ini yang takut untuk show up, takut untuk tampil di depan umum, takut untuk menampilkan bakat mereka dengan satu alasan, malu untuk tampil di depan umum. Tapi kali ini kita akan bahas bagaimana sih tips and triknya bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Kita sambut Kaneda Iqbal Hanafi. Selamat pagi Mas Ken, gimana kabarnya? Mas, alhamdulillah baik. Kesibukannya apa nih pagi hari ini? Atau emang lagi free-free-nya karena emang libur? Ini ada kegiatan organisasi juga sih. Setelah itu sore juga ada meeting wedding. Oh ya, si paling sibuk ya teman-teman. Ini untuk hari ini ya. Iya. Jadi Mas Ken ini adalah seorang public speaker handal. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Master of Ceremony juga diembat, MC wedding juga. Apa ya Mas? Sering itu juga ya? Dubbing, voice over. Jadi kita udah sama narasumber yang sangat luar biasa pagi hari ini ya. Jadi mungkin kesibukannya hari ini nggak ada ya? Mungkin karena libur juga sih. Alhamdulillah meluangkan waktu untuk masuk ke Dimas Podcast. Senang ya bisa sharing-sharing juga di sini. Iya. Nah Mas, kali ini kan kita bahas ini tentang public speaking Mas. Seperti kita tahu banyak orang yang mungkin gak mau untuk tampil depan tuh karena alasannya tuh kayak malu karena gak bisa bicara, padahal kan ngomong aja sebenarnya udah termasuk public speaking juga, tapi nggak tahu nih kenapa nih. Nah, menurut dari kacamata Mas ini, kenapa sih orang-orang itu atau anak muda zaman sekarang tuh gak berani untuk tampil di depan gitu? Mungkin kalau biasanya tuh karena faktor lingkungan juga ya Dimas. Kalau dia dari ketika kecil itu biasa dididik dengan didikan untuk tidak berani tampil di depan, itu juga salah satunya pengaruh juga faktor lingkungan. Terus juga dari latar belakang. Mungkin ada orang tuh yang menjudge bahwa dirinya tuh introvert ya. Introvert biasanya dia punya kayak latar belakang mungkin masa lalu atau segala macam itu ya. It's okay, tapi kalau dalam kacamata saya sendiri ya, itu biasanya boleh introvert secara secara latar belakang ataupun kepribadian. Tapi kalau introvert secara kita men-show up skill, terus untuk berkomunikasi, jangan sampai kita menstereotip diri kita itu kita introvert ke situ ya. Justru kalau misalnya kita introvert dengan kemampuan yang kita miliki, maka itu bisa menjadi sebuah bumerang buat kita ya. Karena orang lain bagaimana tahu biar kita itu bisa mempunyai skill itu. Itu kedua. Pertama kan dia ada lingkungan, kemudian ada mungkin menjudge ya, justifikasi bahwa dirinya itu introvert biasanya ya. Kemudian ada juga tuh karena kurangnya rasa percaya diri, mungkin minder melihat temannya. Bisa. Iya, itu kan salah satu faktor melihat temannya itu, wah orang ini ternyata udah keren banget. Ada misalnya nih Kak Dimas di sini ya udah duta berbagai macam duta, dan di situ kan kita sering public speaking juga ya di situ ya. Wah orang ini bisa gini. Terus ketika bertemu dengan Dimas dan itu dihadapkan di suatu panggung, dia jadi kecil mentalnya. Mentalnya itu juga salah satu faktor harus membiasakan diri ya, untuk menantang diri kita juga untuk agar bisa men-show up itu ya. Menantang diri kita, nah itu juga biasanya tuh karena kurangnya kita itu untuk berusaha untuk menantang diri kita untuk bisa men-show up itu gitu. Mungkin kalau dari aku itu. Iya, tapi sebenarnya kalau tanpa kita sadari, sebenarnya manusia tuh gak akan terlepas dari yang namanya public speaking ya Mas ya. Karena kita setiap hari bertemu orang akan komunikasi juga gitu. Dan banyak kan orang-orang tuh ya, kemarin ada yang nanya, Kak gimana sih tips public speaking yang bagus? Ada yang gitu, tapi sebenarnya mereka lupa kalau public speaking tuh nggak bisa didapatkan secara langsung ya Mas ya. Pasti kan perlu banyak latihan juga gitu ya. Bahkan dengan tips and trick yang kita lihat di YouTube segala macam, tanpa adanya praktis ya, itu ya sulit untuk kita tuh bisa mengimplementasikannya. Karena kan nggak cuman kita bicara tentang skill dan juga tips, tapi juga tentang rasa kepercayaan diri kita di depan umum itu. Oke. Nih Mas Ken, masalah percaya diri tadi nih. Nah, Mas Kaneda kan udah sering nih tampil ya di depan umum, banyak juga kan MC di acara ribuan orang. Nah, gimana sih
cara membangun percaya diri ala Mas Kan ini tuh. Karena aku pribadi walaupun udah sering juga kan pas naik panggung orangnya rame ada gugup-gugup juga ya Mas ya. Kalau menurut Mas Jam, kalau dari Mas Kan gimana sih cara mengatasi itu kan? Pertama kalau dulu ketika saya dulu belajar ketika public speaking itu kita ada namanya latihan pernafasan, menenangkan diri kita, terus mengsugesti diri kita untuk dapat yakin kita tuh bisa untuk melakukan berbicara di depan umum ya. Untuk itu sesi pernafasan ada beberapa tips and triknya. Mungkin langsung aja nih Mas, langsung aja biar teman-teman yang nonton ini langsung dipraktekkan langsung gitu. Ya biasanya tuh kalau dari cara kita tarik nafas ya sedalam-dalamnya sambil kita tuh tutup mata membayangkan ketika kita tuh ada di sebuah panggung besar dan di situ kita berbicara dengan ribuan orang. Nah, itu dapat menjadi salah satu tips and trick kita untuk yakin dapat menjalankan public speaking itu dengan baik. Pertama itu, kemudian kedua itu kalau tergantung konteksnya juga ya Dimas. Kalau misalnya kita itu berbicara tentang public speaking sebagai master of ceremony ataupun sebagai misalnya dia itu sebagai motivator ya yang dia harus berbicara dan memiliki materi banyak. Yang kedua itu ya harus memiliki materi sesuai dengan konteksnya itu ya. Kalau misalnya dia sebagai public speaker dia kurang menguasai materi, nah itu juga bisa jadi bumerang. Itu benar, memang itu siapa sih sekarang itu kalau misalnya kita nggak punya berbagai materi yang itu memang ranahnya kita misalnya di motivator ataupun MC ya, kita kurangnya bisa di MC kurang jokes, kurang kosakata. Kemudian kalau di di motivator kurangnya materi bahan, nah itu juga bisa membuat kita tuh gugup ya, dan ya yakin ya. Itu seperti itu biasanya yang sering terjadi ya. Nah, terus yang kedua tadi pertama ada teknik pernafasan. Yang kedua itu pernafasan, kemudian ada persiapan ya, preparation itu, kemudian kesehatan dari mental, kesehatan dari badan itu juga sangat berpengaruh untuk kita itu dapat berbicara dengan baik ya. Kemudian kalau misalnya kan aku juga sendiri kan kayak kerabat ya, kerjaan apa aja diembat gitu. misalnya ya itu memang kalau misalnya kita dalam dunia public speaking itu ranahnya sangat luas sekali Dimas. Misalnya dari announcer dulu kan aku pernah jadi announcer radio di salah satu radio swasta nasional juga. Nah, di situ juga cara kita untuk menyampaikan kepada audiens ataupun ke pendengar itu juga berbeda dengan ketika kita langsung show up di depan ribuan orang, itu sangat beda. Dan itu aku merasakan sendiri caranya itu berbeda. Kita ngomong dengan nggak ada orang sama ngomong dengan adanya orang itu rasanya beda. Rasanya beda. Nah, dan itu ada tips and triknya masing-masing ya. Kalau misalnya tadi yang pertama itu dengan pernafasan kemudian persiapan. Ini ada lagi senam mulut. Biar nggak beli. Gimana tuh? Senam mulut. Misalnya ya ada kita melenturkan dari otot-otot dari rahang kita ini ada A, I, U, E, O secara terus-menerus. Kemudian agar biasanya tuh nggak belibet itu kita latihan ada namanya tuh 1 kakek, 2 kakek, 3 kakek, 4 kakek, 5 kakek, 6 kakek, 7 kakek, 8 kakek, 9 kakek, 10 kakek. Nah, itu kita latih semakin cepat dan menggunakan intonasi yang berbeda-beda. Misalnya kalau dalam dunia voice over itu ada deep voice ya, misalnya 1 kakek, 2 kakek, 3 kakek, 4 kakek, 5 kakek, 6 kakek, 7 kakek, 8 kakek, 9 kakek, 10 kakek. Wah. Itu ada macam-macam kayak gitu ya. Kalau kita itu salah satu cara mengolah intonasi dan juga biasanya kan kalau public speaking kan ada penekanan di beberapa kata-kata, nah itu bisa dilatih dengan itu. Ataupun mengatasi belibet bisa juga pakai teknik itu. Dengan levelnya tuh dinaikkan setiap ada level 1 sampai 5 lah kalau nggak salah ya. Itu ada 1 kakek, 2 kakek, 3 kakek, 4 kakek ya, semakin cepat. Nah, gitu. Itu dapat menjadi salah satu cara agar kita itu dapat berbicara dengan baik di depan umum. Nah, itu ya, mungkin itu aja. Nah, itu ya teman-teman. Yang pertama tuh ada teknik pernapasan. Jadi jangan lupa bernafas ya Mas ya. Betul. Terus tadi juga ada, bener sih aku setuju banget kalau seorang MC atau public speaker tuh gak ada persiapan ya. Aku pernah dengar kata-kata dari orang tuh kalau kita tampil tanpa persiapan tuh nanti turunnya tanpa kehormatan, bahaya ini. Betul. Terus tadi ada itu ya. Jangan lupa senamnya pakai 1 kakek, 2 kakek, 3 kakek. Soalnya aku gak bisa biar gak belibet. Iya sih Mas, aku setuju banget. Soalnya aku pun merasakan kayak
sering juga belibet sih. Nah, kemudian nih Mas ya, berbicara tentang public speaking lagi nih, Mas Ken punya itu nggak sih saran nih buat teman-teman yang mungkin saat ini tuh belum mau untuk show up gitu. Karena kebanyakan ini disuruh tampil gak ada apa, saya introvert gak mau ini itu. Mas punya apa nggak sih? Yuk bareng-bareng gitu untuk mulai show up dirimu, inilah kamu gitu. Kalau dari aku sendiri mungkin kita berbicara ini melalui pengalaman pribadi juga ya Dimas. Nah, ini karena mungkin dari teman-teman kalau untuk cara pelatihan itu bisa dilihat dari YouTube segala macamnya. Tapi ini bisa berbicara melalui pengalaman dari pribadi saya. Dulu ketika gini Dimas. Dulu ketika aku itu jujur aku dulu pernah kelas 3 SD itu diikutin lomba pidato bahasa Jawa. Dan itu posisinya itu aku di depan umum itu kayak nggak bisa nggak tahu aku harus ngomong apa ya setelah ini ya. Itu sampai dilihatin orang itu. Jadi cuma berdiri gini ya Mas? Iya beneran, aku malu banget. Itu aku hal yang masih ingat aku sampai sekarang itu kayak gitu. Malu banget dan udahlah aku nggak mau lagi ngomong nggak pernah gitu. Terus ada suatu ketika itu orang tua aku sendiri mau aku itu sekolah di salah satu pondok pesantren modern di daerah di Jawa Timur. Nah itu di situ aku dilatih untuk bagaimana cara berbicara di depan umum atau istilahnya kalau bahasa Arab tuh al-khitobah al-mimbariyah gitu kan. Gitu ya. Uin banget. Kayak gitu ya. Terus diajari dari situ juga. Kita setiap istirahat itu disuruh ngomong, orang lagi istirahat lagi makan kita ngomong di depan umum kayak gitu. Itu kayak gitu. Nah, cuman ketika itu posisinya aku bukan sebagai kayak praktisi di situ atau aktivis di salah satu ekstrakurikuler di situ, tapi aku itu cuman melihat aja dan aku implementasikan ketika di luar ini. Nah ini ketika di luar, alhamdulillah ketika itu aku dikirim ke Jambi untuk pengabdian di situ kan ke Jambi. Bapak wakil pengasuhnya itu mempercayakan aku untuk jadi MC dan itu aku belum pernah jadi MC sama sekali. Itu MC nikahan anaknya. Waduh. Bener, itu MC nikahan anaknya dan itulah ketika ada kesempatan teman-teman jangan sampai menyanyiakan ya ketika dikasih tawaran seperti itu. Aku nggak mikir udahlah ambil dulu aja ya, karena aku dulu nggak bisa skill kayak fotografi, videografi dan mungkin ini salah satu public speaking ini salah satu mungkin suatu saat akan menjadi sumber rezeki aku ya. Oh iya. Dan alhamdulillah sekarang udah terwujud ya Mas ya. Dalam ketika itu disuruh jadi MC nikahan, aku nyari referensi di situ. Nah kalau kita tertekan, kita tuh istilahnya itu kan sebagai ujian kita ya. Kita tertekan. Kalau kita bisa melalui itu dan kita belajar dari itu, kita akan menjadi manusia yang semakin berkembang dari adanya ujian itu. Ya saya waktu itu aku ini nilai itu sebagai kayak ujian sih. Wah kapan lagi nih aku buat speak up di depan umum nih. Akhirnya dari situ nyoba MC 3 hari itu berturut-turut dari MC akad, MC resepsi kemudian ngunduh mantu. Nah di situ di Jambi itu ketika itu pakai adat campuran Sunda dan Jawa gitu ketika itu. Dan ketika itu kok ternyata enak. Kok ngomong itu ada enaknya juga ya. Ketagihan. Habis itu ketika lulus dari situ aku berpikiran tuh kayaknya aku harus masuk ke jurusan komunikasi deh. Waduh. Ya ketika itu langsung masuk ke di sini di UIN alhamdulillah dan itu aku cuman milih UIN waktu itu. Aku nggak milih yang lain. Ya karena memang aku sadar diri aku secara akademik itu nggak terlalu bagus tapi insya Allah dalam skill public speaking ini aku bisa berkembang dari situ Dimas. Oke, tadi Mas bilang kan masuk jurusan komunikasi. Nah, ini mungkin banyak juga ya orang-orang bertanya, apakah seorang public speaking itu kuliahnya harus ilmu komunikasi? Mas setuju gak sama statement itu atau bagaimana? Aku nggak setuju, karena gini, dulu ke aku itu mindsetnya gini, aku termotivasi dari teman aku tuh yang ada orang Bandung, dia sekolah broadcaster, dia sekolah announcer, dia sekolah MC, semuanya itu banget ya? Bahkan dia udah punya gelar tuh konsultan hipnoterapis seumuran aku loh, konsultan hipnoterapis dan juga NLP, dia udah sertifikasi gitu dan itu biaya yang dikeluarkan tuh sangat banyak. Aku tanya sama dia, ya ini teman aku ya, bro kira-kira bisa nggak ya aku bisa kayak ente gitu, bisa kayak ente buat
buat jadi seorang master of ceremony atau public speaker segala macam kayak gitu. Bisa banget kalau ada kemauan, insya Allah ada jalan kayak gitu. Tanpa harus sekolah mengeluarkan biaya banyak. Dan alhamdulillah temanku itu yang dulu ngasih saran itu, dia apresiasi banget dengan pencapaian aku sampai-sampai kan nggak nyangka banget ya udah pernah jadi salah satu penyiar radio, master of ceremony, dubbing, terus apa namanya itu bahkan aku juga sekarang aktif di dunia wedding organizer. Alhamdulillah banget. Dan itu juga buat teman-teman semua jangan ragu ya, kalau misalnya ada kesempatan sikat aja, kerabat kerjaan apa aja dibat. Yang terpenting itu sesuai dengan passion teman-teman. Iya benar sekali. Berarti nggak harus jurusan ilmu komunikasi ya Mas ya. Jadi teman-teman mulai sekarang hilangkanlah statement seperti itu ya. Jadi siapapun sebenarnya bisa menjadi seorang public speaker asal mau tadi ya Mas ya. Kemauan. Nah, cuma gini Mas, seorang public speaker itu tanpa relasi juga nggak bisa kan ya. Maksudnya public speaker itu tanpa relasi juga kadang juga nggak bisa. Karena kan seorang public speaker itu harus bisa menjalin relasi yang banyak agar apa ya, biar lancar terus. Nah, dari pengalaman Mas Ken, gimana sih cara membangun relasi yang baik gitu? Nah, ini dulu ketika itu pertama dari personal branding dulu ya Dimas. Kita punya personal branding yang baik dan cukup dikenal di kalangan mungkin kalau misalnya kita di lingkupnya mahasiswa ya kita harus terkenal di lingkup mahasiswa dulu ya. Untuk nanti setelah itu kita baru show keluar. Nah dulu itu kejadiannya itu ketika itu aku ada ini kan, ada di WA itu ada dibutuhkan MC area ngalian. Aku itu ada lihat salah satu dari teman aku yang aku save nomornya itu. Karena kerambat semua jadi embat, daftar deh. Mbak, aku mau ini dong Mbak, ini. Ternyata disuruh datang di samping auditorium, dan ternyata disuruh jadi MC PBAK waktu itu. Aku yang PBAK waktu itu. ya dari MC PBAK di situ. Nah, dari situ banyak teman-teman yang tahu, dan aku untuk memberanikan diriku ketika itu setelah MC PBAK itu sering digunakan di UIN juga ya. Ceritanya ketika waktu di zamanku waktu itu. Nah, habis itu aku harus memperbanyak relasiku di luar juga. Akhirnya ikutlah salah satu komunitas nasyid ya. Nah, nasyid, salah satu komunitas nasyid di Semarang itu. Nah, di situ ternyata nggak cuman orang yang bisa nyanyi, ternyata ada divisinya macam-macam nih Mas. Ada divisi event organizer, terus dan di situ tuh kayak sebagai penunjang wadah aku ketika ada event-event, aku yang sebagai MC di situ. ya itulah, karena MC itu sebagai kayak hobi sih, kayak hobi, bukan sebagai, aku menjadikan itu bukan sebagai pekerjaan tapi sebagai hobi. Dan kalaupun itu dapat atau enggak, itu udah aku syukuri kayak gitu. Kan dulu ada yang nggak dibayar sama sekali pernah, terus ada yang apa namanya sampai sekarang udah bisa menentukan rate harga itu. Alhamdulillah kayak gitu. Jadi teman-teman, kalau kita memperbanyak relasi ya itu ketika kita di lingkungan sekitar ya, kita harus punya personal branding yang baik ya. Jangan malu untuk jadi seorang yang ekstrovert secara skill dan kemampuan. Boleh kita introvert secara latar belakang ataupun kepribadian kita, itu boleh ya. Kita punya masalah tidak perlu kita ungkapkan ke orang lain, kita pendam diri kita sendiri, ke diri kita sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau untuk secara skill, kemampuan ya, agar teman-teman nanti dapat sukses untuk menunaikan impian teman-teman ya, harus mempunyai personal branding yang baik. Gitu. Nah, ya teman-teman, jangan malu untuk ekstrovert untuk bidang skill ya. Secara skill, kemampuan. Bagi teman-teman yang tadi Mas Ken juga bilang personal branding kan, karena di video kita sebelumnya ada tentang personal branding, langsung cek aja ya kalau mau tahu itu personal branding itu gimana gitu. Betul. Nah terakhir nih Mas Ken, apa sih yang mau Mas Ken sampaikan ke anak-anak di luar sana yang mungkin saat sekarang itu masih ragu-ragu, masih takut, masih apa ya, gak mau untuk tampil di depan umum, padahal sebenarnya dia tuh punya kualitas yang bagus sebenarnya, cuma karena takut aja mungkin gitu. Apa yang mau untuk semangat lah buat bagi sahabat Dimas di rumah. Oke, teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan tontonan Dimas Podcast ya. Ya. Kita ini kan hidup di zaman sekarang ini tidak bisa terlepas dengan yang namanya tuh public speaking. Bahkan kerja seorang fotografer yang dia itu sering moto ya, ataupun memvideo, dia juga butuh komunikasi untuk meyakinkan klien ya, segala ranah pekerjaan itu pasti butuh yang namanya public speaking ya. Maka dari itu teman-teman, yuk kita
di sini harus percaya diri, kita punya niat ya kalau mau belajar, punya niat untuk kita itu bisa mengembangkan public speaking, kemudian berlatih terus, kemudian kita harus mencari banyak relasi, mencari banyak referensi untuk dapat kita itu menjadi public speaker yang handal. Seperti itu teman-teman. Jadi semangat ya buat teman-teman di rumah. Nah, gimana nih sama Dimas di rumah? Udah dapat semangat dari Mas Ken, harusnya sekarang tuh harus sudah mulai berani nih, karena kesimpulannya dari Mas Ken komen untuk public speaking itu mudah. Yeah. Mau dan mau belajar aja ya Mas, semuanya bisa. Nggak harus anak-anak ilmu komunikasi kok untuk bisa public speaking. Yeah. Luar biasa sekali, hari ini banyak sekali ya tips and trik, manfaat, semuanya udah diceritain nih dari Mas Ken, bagaimana mulai agar bisa public speaking sampai menjalin relasi pun udah dibahas sama Mas Ken. Dan sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak nih Mas Ken ya, Adis. Aku tahu Mas Ken sibuk, banyak job, tapi alhamdulillah udah bisa nyempatin datang ke Dimas Podcast ini. Terima kasih banyak ya Mas Ken ya. Ada satu lagi Dimas, kalau biasanya orang bilang talk less do more. Kalau aku talk less banyak cuan. Gitu ya. Jadi pahami kemampuan teman-teman semuanya. Ingat, public speaking itu berguna untuk segala macam pekerjaan. Nah itu ya teman-teman, public speaking itu bermanfaat untuk segala pekerjaan. Terima kasih banyak ya Mas Ken. Untuk teman-teman di rumah, ingat ya, setelah ini itu jangan takut untuk show up dari diri teman-teman. Tidak lupanya aku mengingatkan untuk selalu subscribe channel kita, karena tanpa kalian channel kita tidak akan berjalan dengan lancar. Akhirnya aku Dimas Khairullah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.